وجهي وعيونك حرتني دنيا صلت حل حالي وبحياتك راحتني Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Sobat-sobat di channel mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini saya akan menampilkan presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang terbaik di kelompoknya untuk menjadi sebuah proyek pilot di dalam proses pembelajaran di mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Bagi sobat-sobat di channel, yuk kita simak, kita perhatikan, kita diskusi di channel YouTube. Bagaimana keseruannya? Kita langsung ke materi berikut ini. Di sini saya Fitri Andriani akan membahas mengenai bab bimbingan belajar. Penasaran dengan penjelasannya? Kita simak video berikut ini. Baiklah, di sini kita membahas di bagian bab bimbingan belajar. Jadi, bimbingan merupakan proses bantuan terhadap individu mendapatkan pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, serta masyarakat. Bimbingan juga merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menumbuhkan pribadi mengenai lingkungan dan merencanakan masa depan. Kegiatan bimbingan di sekolah merupakan bagian integral dari keseluruhan program kegiatan sekolah, terutama pada bimbingan belajar, sehingga dapat diartikan bahwa tujuannya ingin dicapai oleh sekolah merupakan tujuan yang ingin dicapai bimbingan. Yang membedakan di antara keduanya ialah jenis kegiatannya. Pendidikan terletak pada proses belajar mengajar yang menekankannya pada usaha-usaha kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sedangkan bimbingan yang terletak pada pembina siswa dalam perkembangan pribadi, sosial psikologi yang didasarkan pada kenyataan yang dihadapi siswa, sehingga memerlukan bantuan tenaga profesional kependidikan, dalam hal ini adalah guru pembimbing. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, pendidikan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan, pengajaran, dan latihan. Bimbingan atau membimbing memiliki kedua makna, yaitu membimbing secara umum yang mempunyai arti sama dengan mendidik atau menanamkan nilai-nilai, membina moral, mengarahkan siswa supaya menjadi orang baik. Sedangkan makna bimbingan yang secara khusus sebagai suatu upaya atau program membantu mengoptimalkan perkembangan siswa. Lalu kita memasuki poin kedua mengenai aspek-aspek bimbingan belajar. Sebelum kita memasuki apa saja mengenai aspek-aspek bimbingan belajar, perlu kita ketahui terlebih dahulu beberapa masalah belajar yang memerlukan pelayanan bimbingan belajar, di antaranya kemampuan belajar yang rendah, motivasi belajar yang rendah, minat belajar yang rendah, tidak berbakat pada mata pelajaran tertentu, kesulitan berkonsentrasi dalam belajar, sikap belajar yang tidak terarah, pemilihan dan penyaluran jurusan yang mungkin kurang tepat, gagal ujian atau tidak naik kelas, dan masih banyak lagi faktornya. Nah, itu beberapa masalah yang perlu dibimbing. Secara umum, fungsi bimbingan belajar dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman artinya pemahaman tentang diri siswa beserta permasalahannya dan pemahaman tentang lingkungan tempat siswa tinggal, baik oleh siswa sendiri maupun oleh pihak-pihak lain yang akan membantu. Lalu ada fungsi kedua, yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan didefinisikan sebagai upaya pengaruh dengan cara yang positif dan bijaksana. Definisi tersebut memiliki maksud banyak. Perhatian terhadap lingkungan mendapat perhatian yang utama, baik lingkungan yang akan di tempat tinggali oleh siswa, apakah termasuk dalam lingkungan yang baik, akan memberikan pengaruh yang positif pula terhadap siswa, dan begitu sebaliknya. Fungsi ketiga yaitu pengentasan. Fungsi pengentasan dimaksudnya adanya ialah
upaya pengentasan melalui pelayanan bimbingan dan masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi. Dan fungsi keempat, pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik ada pada diri individu, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil perkembangan yang telah dicapai olehnya selama ini. Bimbingan belajar juga memberikan manfaat yang lain, meliputi yang pertama, membantu guru dalam mendidik dan mengajari siswa. Kemudian, memudahkan siswa juga dalam belajar, memecahkan permasalahan dan mendapatkan kisi-kisi yang akan diuaskan, dan meningkatkan prestasi belajar. Lalu ada yang poin ketiga, berarti menambahkan pengetahuan baru yang belum dimiliki oleh siswa, menambah teman baru, dan mengembangkan atau menambah metode belajar yang baru untuk siswa juga. Baiklah, kita masuk ke dalam poin kelebihan dan kekurangan pelaksanaan bimbingan belajar. Pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan kelompok dan bimbingan individu, atau kedua bentuk tersebut dilaksanakan secara berurutan dan bervariasi. Bimbingan kelompok dilakukan terhadap kelompok siswa yang terutama menemukan masalah atau kesulitan yang sama atau sejenis. Maka jenis-jenis bimbingan di sekolah adalah dapat digolongkan atau dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada bimbingan belajar atau pengajaran, kedua bimbingan sosial, ketiga bimbingan masalah-masalah pribadi, keempat bimbingan karir, kelima bimbingan dalam menggunakan waktu luang. Pada pelaksanaannya, langkah-langkah menempuh seperti identitas kasus, diagnosa, prognosa, terapi, evaluasi, dan follow up. Bimbingan belajar menjadi pilihan bagi pelajar maupun orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar, khususnya untuk masuk kampus impian. Program bimbingan belajar atau bimbel adalah suatu kegiatan belajar di luar jam sekolah yang biasanya diselenggarakan oleh lembaga atau institusi yang bergerak pada pendidikan dalam memberikan layanan belajar secara privat maupun kelompok dengan bantuan seorang guru atau pengajar untuk memberikan penambahan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik.